Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pelatih Timnas Patrick Kluivert percaya diri Timnas bakal mengalahkan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang bakal berlangsung malam ini. Sejumlah pemain depan seperti Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand memang tidak dapat bertanding. Namun Kluivert bilang pemain pengganti memiliki kualitas sepadan. Pelatih Timnas Patrick Kluivert menegaskan tidak menganggap remeh kualitas Tiongkok. Namun menurutnya Timnas sudah mempersiapkan diri dengan fantastis. Karena itu ia percaya diri bakal mampu mengatasi tim negeri tirai bambu. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. Marcelino, of course, he's disqualified for this game. He's a great player. Everybody knows that. But I'm very happy with the substitute that I have in the team at the moment. Penjaga gawang Emil Audero mengaku bersemangat akan menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno Kamis malam ini. Emil mengaku bangga karena bakal ditonton warga Lombok, Nusa Tenggara Barat yang merupakan kampung halamannya. Emil pun menegaskan suasana tim sangat baik menjelang laga melawan Tiongkok Kamis malam nanti. Garuda siap mengantisipasi kekuatan Tiongkok. Emil berpeluang besar tampil setelah penjaga gawang Martin Pas yang kerap jadi pilihan utama absen karena akumulasi kartu kuning. I'm really excited for tomorrow, and first of all because I'm proud of it. Everybody know that I was born in Lombok, so if I think about also my family that we're gonna watch the game from the TV, well, not all of them because a few of them will be here in Jakarta at the stadium, but if I think about all the people in Lombok that are gonna watch me, I think it's something incredible as all the fans here at the stadium. Sementara Saudara, di kubu lawan, Tiongkok ingin terus jaga asa ke Piala Dunia. Pelatih Branko Ivankovic optimistis raih 3 poin meski harus berhadapan dengan riuhnya penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis malam. Pelatih Timnas Tiongkok Branko Ivankovic bilang timnya dalam motivasi tinggi jelang hadapi Indonesia. Kemenangan tetap menjadi target pasukan negeri tirai bambu meski harus bermain di depan puluhan ribu penonton yang dipastikan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Kamis malam. Terkait absennya bomber utama Wu Lei dan beberapa pemain lain, Ivankovic tidak ambil pusing. Menurutnya hal ini sudah menjadi keniscayaan di tengah kompetisi. Poznato mi da će biti puno ljudi, pritisak može biti samo pozitivan jer mi sve radimo zbog navijača, oni su najvažniji i jasno da želimo pokazati pred njima našu najbolju igru. Indonezija tim je dosta igrača promijenila u odnosu na prvu utakmicu, uzela nove igrače, ojačala se i jasno nam je da nas sutra očekuje vrlo teška utakmica. Saudara, laga Timnas kontra Tiongkok seakan menjadi laga hidup mati bagi kedua tim untuk memperpanjang asa ke Piala Dunia. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan poin 9. Tiongkok di posisi terakhir dengan 6 poin sama dengan Bahrain di tempat kelima. Di atas Timnas ada Arab Saudi, Australia, dan di puncak klasemen Jepang.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat, supporter mulai memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga kandang terakhir Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan dimulai pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Dan di layar kaca Anda, saudara, ini adalah visual terkini di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan simak seperti apa situasinya di sana. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Suara Azani, dan juga juru kamera Aufa Farid dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Suara, seperti apa kemeriahan supporter di Stadion GBK? Bisa digambarkan seperti apa kemeriahannya dan apakah para supporter sudah memenuhi ruang yang akan dipertunjukkan untuk pertandingan malam ini? Ya, Cynthia, kemeriahannya sangat luar biasa. Sejauh mata memandang ini semuanya full merah putih di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan memang ini sudah sejak pukul 5 tadi, 5 sore, ini para supporter sudah mulai memasuki Stadion Utama GBK untuk nantinya menunggu kick off pada pukul 20.45. Tapi ada beberapa supporter yang masih menunggu di luar. Ini kita coba langsung sapa aja. Halo Mas, namanya siapa Mas? Bani. Oke, Mas Bani ini dari mana Mas? Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Waduh, dari Banjarmasin ini jauh-jauh buat nonton. Kenapa nih alasannya? Karena kita ini penentuan di kualifikasi 4. Kalau tidak, waduh kurang. Kita ini kan pemain ke-12 nih. Kalau kita nggak datang, nanti timnasnya loyo. Kita datang buat timnas menang 3-0. Oke, jadi prediksinya 3-0 ya. Oke, gimana nanti waktu menang akan selebrasi apa mungkin? Wah, katanya sih teman saya mau buka baju. Entar ya, saya bilang jangan, sholat dulu nih. Kita kayak udah tadi malam udah sholat tahajud. Biar bisa menang 3-0 Indonesia. Oke, selamat menikmati pertandingan ya Mas. Semoga sesuai dengan harapan. Saya bilang terima kasih dulu nih. Terima kasih buat istri saya sudah mengizinkan saya. Dan Bapak Narendra, Bapak Andi Yusudiman sudah mengizinkan cuti saya. Go, Garuda. Oke, terima kasih Mas. Selamat menyaksikan pertandingan. Ternyata diprediksinya luar biasa, 3-0 untuk Indonesia malam ini. Dan memang harapannya semua supporter poin di malam nanti ketika bertanding bersama Tiongkok. Cynthia. Iya, Suara. Lalu jam berapa tepatnya kan dijadwalkan jam 20.45 laganya. Sebelum acara dimulai, apakah ada peraturan khusus agar supporter sudah memasuki ruang di pertandingan, Suara? Ya, memang Cynthia, untuk supporter yang bisa memasuki ini tepat sebelum pertandingan dimulai. Jadi sebelum pukul 20.45 ini supporter masih terus bisa memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kemudian memang beberapa persyaratan seperti membawa senjata tajam dilarang, kemudian membawa alat berat yang kemudian memang dilarang untuk memasuki dalam, dan kemudian makanan dan minuman ini memang dipersilakan untuk membeli di area dalam Gelora Bung Karno. Dan kemudian syarat-syarat lainnya ini memang nantinya akan dijelaskan di depan oleh petugas, dan pengamanan juga sudah cukup ketat begitu dari seluruh pintu masuk. Dan kemudian memang tepatnya kami ini ada berada di Plaza Utara, ini sudah cukup pengamanan petugas dan kemudian pemeriksaan, dan nantinya memang agar kondisi aman dan nyaman untuk para supporter yang mendukung Indonesia melawan Tiongkok. Cynthia. Baik, terima kasih Suara Azani melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita nanti akan nantikan lagi ya laporan dari Anda. Terima kasih Suara. Saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya gugatan perdata dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta. Namun di tengah persidangan muncul penggugat intervensi yang mengaku sebagai teman Jokowi.